Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat, amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Maghfirah BP Jam Sostek Ketenagakerjaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa agar senantiasa hidup dan kehidupan kita dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, tentu yang pertama dan utama kita selalu bersyukur kepada Allah yang hingga saat ini, detik ini masih memberikan kita berbagai macam aneka nikmat, terutama nikmat iman dan Islam yang saat ini alhamdulillah summa alhamdulillah masih melekat dan bersemayam di dalam hati kita. Kemudian nikmat sehat wal afiat, lalu nikmat kita bisa meluangkan waktu untuk duduk bersimpu di majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapati insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tersaji salam dan salawat selalu terbingkiskan spesial kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah, sebagai contoh dan teladan yang terbaik buat kita. Dan beliaulah kelak di yaumil qiyamah satu-satunya nabi dan rasul yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yang kita harap-harapkan pertolongannya di saat seluruhnya tidak bisa menolong kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan izin oleh Allah, yang mendapatkan mandat langsung dari Allah, kelak di yaumil qiyamah akan memberikan asy-syafa'atul uzma. Dan juga kita bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai umatnya, karena di samping mendapatkan syafa'atul uzma, kita juga nanti akan mendapatkan asy-syafa'atul khassah, pertolongan secara khusus, di mana ketika umatnya melintasi sirat, Rasul sudah ada di garda terdepan. Beliau mengangkat kedua tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang melintasi sirat. Ini yang diinginkan oleh Nabi, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Beliau tidak akan pernah ridho, beliau nggak akan pernah rela jika ada satu saja dari umatnya sampai masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Hadirin dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat singkat, insya Allah kajian kita pada kesempatan siang hari ini akan mengangkat tema seputar rizki. Mungkin yang ada di benak kita ketika kita bicara rizki hanya seputar uang, iya Pak, hanya seputar harta. Padahal ketika membicarakan seputar rizki itu secara makro, secara luas, menurut pendapat seorang ulama kenamaan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, rizki itu mempunyai 4 tingkatan. Ada tingkatan paling tinggi, ada tingkatan paling bawah, ada tingkatan paling utama, ada tingkatan yang paling sempurna.
Ini kalau kita bicara seputar rizki. Menurut pendapat beliau, tingkatan yang paling tinggi dalam urutan rizki itu adalah kesehatan kita. Sehat itu adalah rizki yang paling berharga buat kita. Saya mau tanya, Pak. Sehat itu mahal apa murah? Assalamualaikum. Sehat mahal apa murah? Bener nih. Mahal apa murah? Emang orang kalau datang ke rumah sakit dalam keadaan sehat bayar, Pak? Bayar gak? Enggak. Yang datang ke rumah sakit dalam keadaan sakit bayar gak? Berarti yang mahal sehat apa sakit? Tadi katanya sehat, bagaimana sih? Sehat itu berharga, sehat itu bernilai. Orang tuh kalau sehat, Pak, Masya Allah, mau makan apapun enak, benar gak? Biar kata cuma nasi umpamanya, nasinya munjung kayak kuburan Cina gitu. Cuma ditaburi kecap umpamanya, atau garam. Tapi kalau badannya sehat, enak gak makannya, Pak? Badannya sehat. Enak, mau makan apapun enak, nggak ada pantangan gitu, Bang. Iya, tapi kalau badannya sakit, makanan seenak apapun yang kata orang, tetap nggak enak di mulut dia, betul nggak? Durian montong tuh, yang katanya di Kalibata, harganya satu butir berapa tuh? 100.000. Beli tuh, begitu sampai rumah kita belah, baru mau nyuap, gusi kita bengkak. Enak gak dimakannya, Pak? Kata orang ini durian montong enak banget. Tapi karena keadaan kita dalam keadaan gak sehat, akhirnya makanan yang enak itu jadi gak enak kita rasa. Maka dipastikan orang kalau punya uang hanya bisa beli makanan enak, tapi gak bisa beli yang namanya enak makan. Enak makan ini hanya didapati oleh orang-orang yang sehat. Maka sehat itu sesuatu yang berharga buat kita. Kita bisa merasakan betapa besarnya nikmat sehat kalau udah jatuh sakit. Bahkan kalau ada yang sakit, kemarin Bang Fahmi sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Berapa hari, Bang? 5 hari di rumah sakit. Makan apa aja nggak berasa katanya. Lagi sakit. Kita datang nih umpamanya menjenguk. Pasti yang sakit minta doa nggak? Minta doa dari siapa? Dari yang sehat, dari kita yang jenguk. Apakah ketika yang sakit di saat kita menjenguk lalu minta doa, terus ngomongnya begini, doain ya, kontrakan gue udah 3 bulan belum laku-laku, doain ya biar cepet laku. Ada nggak yang begitu? Doain ya, tanah mah udah diukur-ukur, bentar lagi kayaknya gusuran nih, doain biar cepet. Ada nggak? Enggak. Yang diminta doa apa? Doain ya biar kesehatan saya kembali lagi, biar kesehatan saya pulih lagi. Pasti yang diminta sama orang sakit adalah sehat. Namun jangan salah, Pak, kalau kita menjenguk orang yang sakit, di samping memang kita mendoakan yang sakit agar segera pulang kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat, sempurna kesehatannya, kita juga sebelum pamitan pulang minta doa dari siapa? Dari yang sakit. Karena doa orang yang sakit itu diijabah oleh Allah. Jujur, Pak, orang kalau lagi sakit zikirnya banyak. Dikit-dikit Allah, Allah, Allahnya pengen geget Allah. Bener ya, Pak? Berarti orang yang sakit itu orang yang lagi kondisi dirinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan salah kalau kita mendoakan orang yang sakit, kita pun minta doa dari yang sakit. Jadi sama-sama saling mendoakan. Ini kesehatan sesuatu yang mahal, Pak, yang harus kita jaga. Apalagi dengan keadaan sekarang, habis Ramadan, hari raya banyak yang tumbang karena pola makannya udah mulai nggak teratur lagi. Betul. Kok kemarin saya puasa sehat? Emang Nabi yang menjanjikan
Sumu tasihhu, puasa itu kau jadi sehat. Sehat zahir, sehat batin. Tapi kok selesai puasa, kok jadi sakit? Karena kondisi makan kita udah nggak teratur. Udah aji mumpung nih, lebaran ke sono kemari, makan aja, apa aja dimakan. Kadang-kadang saking maruknya kita makan Indomie pakai nasi kan gitu. Iya, Masya Allah. Bukannya nggak boleh makan, silakan. Tapi yang dilarang oleh Quran, wala tusrifu, jangan berlebihan. Karena kondisi yang berlebihan itu yang menyebabkan kita sakit. Bukan karena makanannya sakit. Ini kan karena kita tuh sudah sugesti dengan makanan. Saya nggak berani minum kopi, takut lambung saya asem. Saya nggak berani makan emping, takut ya, asem gitu kan. Saya nggak berani makan kacang-kacangan, takut kena asam urat. Saya nggak berani ini, saya nggak berani itu. Akhirnya kita suuzon sama makanan. Hingga itu yang menyebabkan kita jadi sakit beneran. Kita udah tersugesti nih, kalau makan ini saya sakit ini, kalau makan itu saya sakit itu. Padahal Allah memberikan makanan untuk dimakan. Allah memberikan minuman untuk diminum. Yang Allah larang itu jangan berlebihan, itu doang. Jadi nggak ada tuh penyebab makanan itu kita jadi sakit karena kita udah tersugesti dengan makanan tersebut. Nggak berani saya makan ini ya. Takut begini, takut begitu, takut kolesterol segala macamnya. Akhirnya takut kepikiran. Pikiran itu yang menyebabkan kita jadi sakit. Kan gitu ya, Pak? Gara-gara pikiran nih. Makanya jangan terlalu kebanyakan pikiran. Mikir boleh, asal jangan dipikirin. Tuh yang penting. Mikir boleh nggak, Pak? Asal jangan dipikirin. Ada teman kita yang bikin status, padahal bukan buat kita, kita yang mikirin. Ada nggak di sini yang begitu? Aduh, mana ngaji lagi orangnya. Gara-gara pikiran, lambung kita naik asamnya. Nggak enak makan, nggak enak minum. Akhirnya nggak bisa tidur. Sakit gara-gara itu. Gara-gara kepengen makan, tapi takut. Akhirnya kepikiran, jadi sakitnya gara-gara itu. Coba kalau kita belajar tuh di Ragunan, nggak pernah kita dengar tuh ada gajah asam urat, kan nggak ada. Ya Pak ya, ada burung beo sakit liver, nggak ada. Mereka makan, mereka minum, mereka tuh husnuzon, ini dari Allah, sehat. Nggak pernah mereka tuh buruk sangka terhadap Allah. Ini contoh Pak ya, mohon maaf ya. Ini saya ngomong di sini aja, jangan bilang-bilang. Kita nih biasanya nih kalau badan udah mulai rada-rada kagak enak, terus kita ngomong, badan udah greges nih, kayaknya gue sakit nih. Sakit nggak tuh? Sakit. Karena apa? Sudah sugesti tuh kita bakalan sakit. Badan udah greges kayak gini, kayaknya mau meriang nih, kayaknya mau sakit nih. Kita udah ngomong begitu, maka pantas kita jadi sakit. Kan dikatakan, ana inda zanni abdi bi, aku tuh bagaimana sangka hambaku. Maka sangka baik aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga, pelihara kesehatan kita, karena ini merupakan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Dan ini merupakan tingkatan rezeki yang paling tinggi. Kalau ada yang tinggi, pasti ada yang terendah. Apa tingkatan rezeki terendah itu? Harta. Uang. Karena siapapun kita bisa mendapatkan uang. Namun cara mendapatkan uang itu, apakah dari jalan yang halal atau yang haram? Itu yang jadi pertanyaan. Siapapun kita berpeluang untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan uang. Cuman caranya seperti apa? Kalau caranya yang halal, insya Allah uang tersebut yang menyebabkan kita jadi semangat untuk mendekat kepada Allah. Tapi kalau caranya yang haram, ini yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Akhirnya malas ibadah, malas hadir di majelis ilmu. Bukan maunya kita, karena mungkin sudah terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi tanyanya ke diri kita nih, kalau malam tuh alhamdulillah enteng banget ibadah buat bangun tengah malam. Kalau sama sholat tuh rajin, ibadah tuh rajin. Nah itu alhamdulillah tuh kita mengkonsumsi sesuatu yang Allah ridho. Sehingga bisa mendekat dengan Allah. Tapi kalau konsumsinya sesuatu yang haram, ya mohon maaf, kadang-kadang subuh kesiangan, malam udah berat banget buat bangun tahajud. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita, apa yang masuk ke dalam tubuh kita.